Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya RB di sini. Pada kesempatan pagi ini saya akan menganalisa di saham Bank BCA. Situasinya seperti ini. Mungkin ini eh, analisa ini sudah beberapa lama ini saya tidak melakukannya, mungkin hampir sebulan lebih ya. Oktober, November ya, hampir Oktober, November. Terakhir rasanya sih di bulan Oktober. Kebetulan ada eh, kebutuhan atau waktu itu sedang sakit ya. Alhamdulillah sekarang saya udah pulih ya, udah bisa. Terutama sakitnya memang terkait dengan alat suara saya, pita suara saya. Oke. Baik. Kita lanjut ke ini, kembali ke pembahasan kita, yaitu tentang analisa elite wave modern untuk saham Bank BCA. Situasinya seperti ini sekarang di monthly ya. Ini saya bahas bertahap ya, yaitu dari pemahaman dasar tentang yang terkait dengan Elliott wave modern. Yaitu pertama bahwa di dalam analisa Elliott wave ya, Elliott wave teori terutama bahwa semuanya disebutkan sebagai gelombang ya, semua. Jadi ini semua gelombang, ini gelombang, ini gelombang, ini gelombang. Nah, di dalam analisa di dalam Elliott wave modern ini kita mengidentifikasikan lebih detail lagi bahwa di gelombang itu ini memang gelombang bisa terkait dengan, bisa jadi itu gelombang sungai ataupun gelombang di laut. Di sini saya memisahkan memang di laut ya. Pertama yang kita pahami dengan adanya arus ya. Jadi arus ini di dalam permodelan yang digunakan dalam market ini adalah seperti ini garis, yaitu arah yang paling besar ya, di sini atau besar ini. Kebetulan di monthly ini ya, di Bank BCA ini dengan time frame monthly harusnya ini sedang bullish ya, cukup lama ya. Ini memang tipikal dari saham umumnya seperti ini, dia akan dari waktu ke waktu kinerja perusahaannya semakin baik, dalam hal ini adalah Bank BCA. Jadi ini adalah arus ya. Definisi berikutnya yang kita amati adalah kalau di istilah di laut itu kan selain arus adalah yang namanya gelombang. Ya ini gelombang. Gelombang ini adalah yang tanda panah ini ya. 1, 2, 3 itu gelombang ya, gelombang. Sedangkan dari gelombang yang 1, 2, 3 ini satu gelombangnya, bagian-bagiannya ya. Ini satu, ini riak, dua, ini riak, tiga riak. Jadi ada tiga riak ya. Nah, berbeda di Elliott Wave Theory itu bahwa ini memang semuanya disebut sebagai gelombang. Ini pun juga gelombang. Jadi ini ada gelombang satu sampai di sini, ada subgelombangnya. Tidak ada perbedaan di sini, tidak ada. Nanti pada saat perhitungannya baru dibedakan. Jadi perhitungannya yang membedakannya itu. Ya. Sedangkan di Elliott Wave modern itu saya sendiri sudah mendefinisikan, mengidentifikasikan dari sekian lama saya melakukan analisa, maka saya mengidentifikasikan ini sebuah arus perilakunya seperti ini adalah dominan, katakanlah naik ya satu arah, ataupun dominan di sini bearish, dominan atau bullish ya. Dan jangka waktu yang cukup panjangnya seperti ini. Kemudian di setiap arus maka layaknya di laut, maka di samping dekat pantainya ada sebuah gelombang, atau bahkan di tengah lautnya pun juga, kalau itu di pantai di laut besar itu ada gelombang. Di antara gelombang itu, gelombang pertama atau gelombang kedua seperti ini, maka di dalamnya ini ada yang namanya riaknya seperti ini. Ini riaknya ya. Riaknya 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Nah, situasinya ada seperti ini. Artinya apa? Nanti di dalam oleh web modern ini juga digunakan strategi trading yang tentunya pada posisi arus itu berbeda dengan posisi kita trading pada saat di gelombang ya, masing-masing ada yang berbeda. Begitupun pada saat yang dikatakan di yang namanya tadi riak ya, di dalamnya ini 1, 2 riak, riak 3 ketiga ya. Itu ya, seperti ini ya. Saat ini sampai sejauh ini kita tidak perlu dulu menghitung ya gelombangnya, tidak perlu menghitung ada berapa gelombang dan seterusnya ya. Seperti ini ya. Yang jelas bahwa kalau di Elliott Wave modern, kalau kita bicara arus, maka arus itu adalah sesuatu yang berperilaku sebagai bersifat, kalau bahasa Elliott Wave itu impuls, sebuah impuls. Atau kalau saya menyampaikan bahwa ini adalah segmen ganjil, atau disebutkan juga sebagai pola 5 ya. Jadi
Jadi ada beberapa istilah yang sebenarnya hanya untuk memudahkan kita dalam memahami perilaku dari pergerakan harga ini ya. Jadi ini adalah arus, ini adalah gelombang. Nah saat ini ada di posisi di gelombang. Ya. Nah di beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, seperti di bulan Oktober itu, saya sudah melakukan pada saat dia sudah di gelombang kedua ini ya. Di riak yang ketiga 1, 2, 3 itu saya mengidentifikasikan melakukan yang namanya buy stop di daerah sini dan ternyata itu betul ya, ya seperti itu. Oke, nah di dalam selanjutnya perilakunya ini seperti apa? Ini prediksinya ya. Memang salah satu fungsi dari elite web theory itu adalah melakukan sebuah prediksi sehingga kita punya sebuah gambaran jelas ya. Betul masih berupa prediksi, tapi prediksinya yang diperkirakan dengan presentasi kemungkinan terjadinya itu lebih besar ya. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau setelah arus maka ada gelombang. Setelah gelombang biasanya ada lagi arus di arus ya. Nah, masalahnya adalah apakah arus ini ya, arus ini akan bearish ya turun ya sehingga melanjutkan membangun sebuah bearish ya bawah sini atau melanjutkan menjadi sebuah kontinu menjadi arus yang arahnya bullish. Nah, itu yang mesti diperhitungkan. Nah, apapun itu bahwa ini gelombang ini harus berakhir. Ya harus berakhir sehingga itu tidak ada kemungkinan terjadi yang namanya katakanlah arus berikutnya jadi terjadi yang namanya bullish ataupun ya tadi seperti yang saya sampaikan menjadi sebuah katakanlah menjadi sebuah bearish dalam posisi seperti sekarang ya gelombangnya itu tersusun dengan 3 riak 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 sehingga ini sudah menjadi batas kecukup ya dalam ini sudah mencukupi untuk terjadi jadi batas minimal untuk bisa terjadi yang namanya katakanlah kontinu ini sudah terpenuhi ya 1, 2 walaupun selain ada batas minimal tentunya ada batas maksimal artinya bahwa tidak untuk kemungkinan bahwa gelombangnya ini adalah setelah ini masih terbangun lagi naik misalnya udah naik turun lagi jadi membangun gelombang lagi yang lain kalau tadi terbangun 1, 2, 3 barangkali di sini terbangun lagi 3 lagi terbangun lagi 1 misalnya 2 ya atau 3 lagi seperti ini tidak mungkin seperti ini ya walaupun persyaratan minimal lah kecukupannya sudah memenuhi bahwa ini akan terjadi apalagi kalau kita perhatikan di time frame ini baru kita bicara time frame monthly bahwa ini sudah terjadi yang namanya ini untuk yang kecilnya mungkin akan terjadi di weekly ya kita coba ya bahwa di monthly ini hanya bisa menyatakan bahwa persyaratan minimal terbangunnya sebuah gelombang itu sudah terpenuhi persyaratan minimal ya jadi artinya bahwa dari sini sekarang tidak untuk kemungkinan akan terjadi yang namanya arus ya arus seperti ini meninggalkan yang namanya gelombang ya mari kita lihat di time frame yang weekly-nya apakah seperti itu ya betul ini sepertinya bahwa ini memang sudah memenuhi syarat ya bahwa ini batas minimalnya ya oke. Nah sekarang perilakunya ini kalau ini betul sebuah arus ya, menjadi arus pertama maka ini adalah ini ganjil kembali lagi kalau kita pengamatan kita di sini ya dari katakanlah dari Senin 13 Oktober sampai sekarang maka yang ini adalah arus walaupun arusnya kecil ya kecil ya. Ini menjadi sebuah arus ya dan ini adalah sebuah gelombang ya. Barangkali time frame weekly masih arus kecil kan terhadap ini gitu ya jadi arus kecil ya jadi di daily-nya akan terlihat itu adalah berupa arus mari kita lihat di daily-nya nah ini ya yang sebelumnya ini barangkali saya mesti menghapusnya ini kenapa ini keluar yang ini stop ini tidak terpenuhi bahkan balik nah ini perilakunya langsung jadi kalau misalnya prediksi yang sebelumnya ini sudah tereksekusi buy stop itu ya saya buang saja ini karena mungkin pertanyaannya Pak apakah saat ini kita sudah mulai lakukan buy nah itu karena ini yang ini sudah terlambat istilahnya buy stop yang sedang yang ini itu dilakukan pada saat itu katakanlah ini terjadi pada saat analisa sebelumnya dan itu memang tereksekusi sesuai dengan prediksi analisa yang saya lakukan sebelumnya. Kita lihat dulu ya. Nah di sini
kembali lagi ke tadi bahwa dari sini ke sini untuk yang periode ini, maka ini adalah sampai sini adalah arusnya, ya, arusnya, ya. Ini adalah sebuah arus, ya. Jadi ini arusnya. Tentunya harus di time frame yang lebih di daily ya di sini. Ya, jadi saya di samudra itu kan ada arus, kemudian di dalam gelombangnya yang samudra yang besar itu terjadi namanya arus juga gitu ya. Arusnya seperti sekarang ini arusnya, ini arus. Yang ini adalah sebuah gelombang. Di mana gelombangnya kalau kita perhatikan ini minimalnya juga sudah memenuhi syarat 1, 2, 3 ya. Udah 3 gelombang. 3 arus, 3 riak ya. Jadi gelombangnya itu sampai sini. Ya. Selama dia di area sini, di area ini, saya katakan, bentar ya, saya buatkan pembatas segi 4 ya, saya lebih bagus. Jadi selama di area sini, nah seperti ini ya, di mana tidak ya nanti ada plus minusnya sepertiganya itu berbeda. Teman selama dia bolak di arah sini, maka ini adalah semuanya pergerakan ABS dalam posisi gelombang. Oke, gelombang. Sedangkan arusnya adalah di posisi ini arusnya ini gelombang. Nah, riaknya ini adalah yang bagian dari gelombang-gelombang tadi. Pertama yang turun ini adalah riak pertama, ya, sampai naiknya langsung. Jadi riak itu sama dengan arus ataupun gelombang, dia harus posisinya kayak sini ya. Ini agak berbeda kalau gelombangnya. Ini riak nih, 1 ya riak. Riak kedua nih 1, 2, 3. Ini berupa ada sub riak lagi ya. 1, 2, 3. Ini riak lagi ke bawah. Jadi riaknya ini cukup banyak ya, jumlah riak. Ya memang Anda perhatikan kalau Anda lihat di pantai itu riak itu memang kalau gelombang biasanya agak tinggi ya, sedikit. Tapi di dalamnya itu terdiri dari riak-riak yang banyak yang dibawa oleh sebuah gelombang. Ini persis seperti ini ya. Dalam batas minimalnya maka riaknya ini adalah 1, 2, 3. Nah, dengan tiganya Anda perhatikan perilakunya ini adalah jadi yang ketiganya, riak ketiganya ini adalah juga berupa ini tidak berbeda dengan yang pertama. Yang ke satu Anda perhatikan ini adalah sebuah bar satu. Kalau di sini enggak, dia artinya bahwa ini tidak, biasanya kalau begini maka jumlah ini akan melakukan masih cukup panjang. Dikatakan bahwa biasanya minimal katakanlah 1, 2, 3, nanti 4 dan 5 ya. Ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya Pak, apakah ini setelah ini akan terjadi yang namanya mungkin masih balik ke arah ke bawah lanjutin? Tidak menutup mungkin ya gitu ya. Maka itu jadi di sini ya, ini 1. Nah, ya seperti ini. Jadi karena kita tidak untuk kemungkinan masih juga ke bawah, maka kita tidak bisa dilakukan buy di bawah sini, tidak bisa. Misalnya buy di bawah sini tidak bisa. Yang paling aman adalah buy-nya itu dengan tetap sama dengan buy stop ya. Di sini sebaiknya buy stopnya itu dilakukan pada saat ini 1, 2, 3. Ini ada katakanlah 4 masih ada. Yang kelimanya kalau ini, kalau ketiga seperti ini masih kurang ya. 1, 2, 3. Bisa saja memang sesuatu naik. Intinya bahwa ini ada kenaikannya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi 1, 2, 3 ke bawah, nanti naik lagi 4, nanti 5 ke bawah lagi. Maka setelah itu kita lakukan buy stop ya. Dengan tingkat buy stopnya ini paling gampang. Ini saya copy aja yang ini ya. Ini saya duplikatnya. Maka saya duplikatkan buy stopnya itu di titik yang tertinggi. Nanti tambahin katakanlah ada spreadnya atau apa ya, mungkin sampai di sini. Dan itu terlihat pada saat misalnya Anda perhatikan bahwa ini adalah katakan ini kan daily, kalau daily kan pergerakan harganya akan terlihat ya. Tidak akan mungkin kita tertinggal ya. Sehari paling tinggi juga setinggi ini ya. Nanti bakal kelihatan bahwa nanti ini bakal pendek-pendek, tiba-tiba ada yang namanya bar bullish 1 atau 2 gitu, cukup tinggi. Nah disitulah kita mulai yang namanya buy stop. Oke, seperti itu. Oke, ya. Jadi dengan cara ini maka kita mengamankan, artinya bahwa kita tidak menduga-duga bahwa pertama entrian kita ini adalah sesuai dengan market, yaitu market sedang bergerak naik.
bukan market melawan market ya. Jadi di sini masih turun ataupun masih fluktuatif di sini. Jangan ya. Ya jangan. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu ya. Jadi dengan apalagi kalau nambah stop isi apa buy limit itu, jangan, itu benar-benar melawan market. Nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ini marketnya arusnya adalah balik arah lagi seperti ini. Ya, sehingga itu membangun yang namanya korektif di level yang namanya di weekly atau di monthly ya. Atau membangun lagi sebuah gelombang atau karena tidak untuk kemungkinan seperti itu akan terjadi. Oke. Oke, sampai di sini untuk analisa hari ini. Jadi lakukanlah katakanlah buy stop ya. Kesimpulannya adalah lakukan buy stop dengan catatan bahwa ini adalah 1, 2, 3, 4, jangan dulu. Pada kelima sudah mulai siap-siap dan ditandain bahwa pasang buy stopnya pada saat misalnya kata kayak bar seperti ini ya, atau bar ini nih ya, bar ke-1, bar ke-2 katakanlah. Bar ke-1 juga sudah kelihatan sebenarnya dia pada saat dia naik lebih besar dan katakanlah 2. Ini kan pendek-pendek rata-rata yang baik. Bar bullish ataupun bearishnya di sini ya, pendek-pendek. Nanti akan kelihatannya kayak seperti ini ya. Di yang pertama. Ya. Bagi kalau ada 2 lebih bagus lagi ya, seperti itu. Oke. Sampai di sini sekian, terima kasih.